Baik, baik. Alang, ada yang kompori engkau, ahli perkawinan mau tanya nih Alang. Engkau bagaimana nih? Saya bukan ahli perkawinan, Romo. Mereka kompor di bawah ini. Saya mau belajar, Romo. Anak-anak di bawah jahat nih, mereka kompori engkau. Iya. Nakal-nakal mereka, Romo, sama saya. Sudah jadi profesor ahli perkawinan. Saya senang, Alang. Tak kapan ya saya jadi profesor, Romo. Mereka aja yang ngangkat-ngangkat itu. Ya, saya senang Alang, dia masuk dari gereja domestik, jadi keluarga, jadi bagus lah. Kita juga harus ada yang begitu, ada yang begini. Baik. Kayaknya Om Elang mau tanya itu. Ya, selamat malam, Romo. Oh ya Alang, kau tanya bagaimana lagi ya? Ini, Romo, dengan ayat ini masih saya bingung ya. Matius 27 ayat 51 dan 52, Romo. Oh Saya ya, tentang orang bacakan. kudus. Ya, tabir bait suci terbelah dua, Romo. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Nah, Protestan itu membuat bahwa tidak ada lagi perpisahan antara imam dan umat. Jadi sudah setara gitu, Romo. Sudah sangat besar. Bukan. Ingat bahwa imam hanya melayani di luar. Alang, jadi yang masuk ke dalam tempat ruangan Maha Kudus itu hanya imam besar. Imam-imam kecil tidak bisa masuk di sana. Engkau bisa mengerti? Imam-imam yang lain melayani altar di luar ruangan Maha Kudus. Karena di ruangan Maha Kudus, saya bisa, Romo. Di sana ditaruh, ya? Kalau saya bisa mengerti, maksudnya mematahkan mereka kan begini. Karena ruang Maha Kudus itu kan sudah terbelah, katanya. Jadi tidak ada lagi imam, sehingga bukan. Alang, salah. Bukan. Imam tetap ada. Yang ruangan Maha Kudus hanya dilayani oleh Imam Agung. Imam Agung Israel hanya boleh masuk 1 kali dalam 1 tahun di dalam perayaan Jom Kippur. Tidak boleh masuk ruangan Maha Kudus. Karena di sana ada tabut perjanjian dan altar khusus untuk tabut perjanjian yang dijaga oleh 2 kerubim besar. Oke, kita lihat dulu ruangan Maha Kudus, Robert atau Marcel. Di Keluaran, 1 Raja-Raja 6 ayat 23 selanjutnya. Di ruangan belakang ini, siapa yang boleh masuk, tetapi apa ada di sana. Oke. Siap, Peter. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu, dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Ruangan belakang, Alang, ruangan tidak bisa dimasuki oleh imam-imam. Bisa mengerti itu dulu? Halo? Alang? Ya, mengerti, Romo. Mengerti. Bukan imam semua tidak boleh masuk di sana, hanya imam agung yang boleh masuk di sana. Karena apa? Di sana ada taruh apa? Silakan. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub di ruangan Maha Kudus ini ada kerubim yang jaga. Apa yang dijaga di situ? Adalah di sana disimpan altar khusus untuk tabut perjanjian. Di sana tidak boleh masuk siapapun di sana. Yang hanya imam kecil ini hanya sampai di tempat kudus, bukan di tempat Maha Kudus. Ini penting sekali. Keluaran 25:30 ya. Keluaran 25:30. Coba 30 Keluaran 25:30 omong tentang apa? Siap, Peter. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku.
35 sampai 40. Juga harus ada satu simbol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan satu simbol dan satu tombol di bawah yang kedua, dan satu tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat keenam cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Ya. Di tempat Maha Kudus itu nanti kita di imamat 16 semuanya tentang di situ tidak boleh masuk siapapun, hanya imam besar. Karena itu langsung saja ke perjanjian baru, karena kita konsentrasinya di perjanjian baru. Berarti elang tidak butuh lagi imam besar untuk masuk ke sana. Karena dia sendiri adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena dia sendiri adalah imam agung itu sendiri. Ibrani 9 mulai dari ayat 7. Tidak perlu lagi yang tempat Maha Kudus tidak boleh dimasuki oleh semua orang. Imam-imam selain imam besar tidak boleh, imam agung tidak boleh masuk ruang Maha Kudus. Mereka sampai di ruangan kudus, tetapi ruangan Maha Kudus tidak bisa masuk. Tetapi ke dalam Dari segi itu dari segi itu engkau bisa mengerti dulu bahwa ruangan Maha Kudus Ada hanya dua. boleh dimasuk oleh imam agung. Iya, Imam Agung. Imam-imam hanya bisa sampai di ruangan kudus. Ada altar di situ tersendiri untuk mempersembahkan korban. Tetapi di ruang Maha Kudus itu hanya bisa dimasuk satu kali dalam 1 tahun di dalam upacara namanya Jom Kippur. Upacara pembersihan dosa. Ketika imam besar, hanya dia yang masuk di ruangan Maha Kudus, lalu disembeli anak domba, dan dia harus pegang dibasahkan darahnya di altar di depan tabernakel, di depan tabut perjanjian. Dia membasahkan tangannya dengan darah anak domba imakulata yang telah dipersembahkan di sana, dan dia keluar dan dia tunjukkan kepada umat Israel bahwa Jom Kippur kita, upacara ekspiasi penghapusan dosa tahun ini sudah berakhir, dan kita tunggu sampai tahun depan lagi. Jadi ruangan Maha Kudus hanya bisa dimasuk 1 kali oleh imam besar dalam 1 tahun. Karena sekarang siapakah imam besar kita? Dia sudah mati 1 kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi ruangan Maha Kudus dalam pengertian ini. Itu tidak berarti tidak ada imam. Yang tidak perlu lagi imam agung yang lain, karena dia adalah imam agung itu sendiri. Ibrani 9 ayat 7 selanjutnya. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya Kemah yang imam kedua, besar ruangan saja. Maha Kudus ini. Ya. Elang. Jadi di dalam lihat struktur bait suci, ruangan kudus, dan kemah kedua, ruangan Maha Kudus. Kudus dan Maha Kudus sangat berbeda. Maha Kudus ini yang tidak boleh dimasuki imam-imam selain imam agung. Oke. Silakan. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan Haleluya. Baca dari ayat 6-nya. Bisa mengerti lang? Demikianlah cara tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk Kemah depan, kemah pertama. Ada altar di sana. Dia buat apa? Mempersembahkan kurban tiap-tiap hari di dalam keluaran. Dalam keluaran 29 ayat 35, 36, 37 tiap hari. Imam ini hanya sampai di kemah pertama. Tetapi ayat 7, Tetapi ke dalam kemah yang kedua Maha hanya Kudus. imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Hah? Betul, Pak. Baca lagi. Luar biasa. Baca. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya Masuk. imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar.
Oke, jadi nanti Elang bisa baca sampai ayat 15, bisa mengerti, itu penting semua. Dan karena itu, tidak ada lagi ruangan Maha Kudus, karena Yesus ini adalah Imam Agung itu sendiri, oke? Yang dipanggil di antara manusia, bisa lihat di Ibrani dan semuanya itu. Dan sekarang penting, kenapa ruangan Maha Kudus itu tidak ada lagi? Ibrani 2 ayat 17. Disetarakan, Yesus sebagai Imam Agung ini disetarakan dengan saudara-saudaranya, imam-imamnya yang lain. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Tidak perlu lagi imam besar yang masuk ke ruangan Maha Kudus di bait suci Allah untuk tangannya didarahi, dilekati dengan darah dan mengatakan dosa kalian sudah diampuni. Tidak perlu lagi, karena terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Karena itu dalam semua hal dia sebagai Imam Agung, Imam Besar, disetarakan dengan saudara-saudaranya untuk melakukan kehendak Allah dan untuk mendamaikan dosa. Siapa Lang? Umatnya, Romo. Manusia, semua manusia. Ini yang namanya tidak ada lagi ruangan Maha Kudus. Tabir, ruangan Maha Kudus sudah terpecah. Karena tugas kalian sekarang, ampunilah dosa orang. Tidak perlu lagi dicelupi tangan dengan darah dan dikatakan, Israel, dosamu sudah dihapus. Tidak perlu lagi. Wih, Pater, luar biasa penjelasan. Elang, satu ayat kita bisa sampai 1 jam lebih untuk menjelaskan. Bongkar semua. Ini yang tidak dimengerti oleh Protestantisme. Karena mereka tidak ada imam lagi untuk ekspiasi, untuk penghapusan dosa. Mereka tidak lagi menjalani, Yesus bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka tidak ada lagi 2 Korintus 5, itu harus dihapus. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Kami adalah utusan-utusan pendamaian yang dipercayakan Kristus kepada kami. Berdamailah dengan Allah melalui kami, seolah-olah Kristus yang menasihati kalian. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang tidak dimeteraikan. Kitab suci datang dan taruh di kepala untuk angkat kami, tetapi kami dimeteraikan dalam roh. Kapan itu? Karena yang tertulis mati, tetapi roh yang memberi hidup. Kapan itu? Yesus hembuskan di dalam Yohanes 20:22. Terimalah Roh Kudus, hembuskan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Karena itu kami adalah pelayan-pelayan yang baru yang dimeteraikan oleh roh, bukan oleh yang tertulis. Sebab yang tertulis mati. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Silakan. 2 Korintus 3 ayat 5-6 ya Pak? Pater. Ya, bab 3 ayat 5 dan 6. Siap, Pater. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Wih, mantap. Karena itu, apa yang dihapuskan Yesus kepada para rasul di dalam Yohanes 20 Elang, ayat 22, mengembuskan rohnya dan mengatakan, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Sakramen pengakuan dosa dan korban keselamatan Ekaristi, jangan lupa. Karena itu dalam semua hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dan dia sebagai imam besar, imam agung di dalam melakukan kehendak Allah dan pendamaian dosa manusia. Tidak butuh lagi imam agung yang lain. Elang, ini maksudnya seperti itu. Maka terbelahlah tabir bait Allah yang tidak bisa memisahkan lagi antara tempat Maha Kudus yang boleh hanya dimasuk oleh imam agung dalam 1 tahun sekali dalam upacara
Jom Kippur, penghapusan dosa, melainkan dia sudah menyerahkan otoritas pengampunan dosa itu kepada para rasulnya. Elang, itu yang dimaksudkan. Lucunya kalau Protestan tidak ada imamat di sana, elang, memang rusak. Jadi Romo itu imam biasa itu di ruang Maha Kudus, tapi untuk di ruang Maha Kudus itu itulah Yesus tadi ya. Imam Agung. Yo. Imam Agung Yesus tadi, imam besar tadi digantikan ya Romo. Tetapi imam biasa tetap ada ya Romo dalam orang Yahudi. Iya, tapi sekarang tidak ada bait suci, tidak ada lagi suku Lewi sekarang dan Harun. Charlie, silakan, Charlie. Ya Romo, ini ada yang agak yang berbeda sedikit boleh ya Romo ya soal silakan, ayat itu. Silakan. Ya, jadi saya baca juga ini menarik sih dari buku tafsir ya. Nah, dengan keterbelahnya tirai ya, itu menggambarkan bahwa kan tirai itu fungsinya untuk memisahkan antara yang suci dengan yang profan. Nah, justru kalau dari bukunya Stephen Lex ya itu dikatakan bahwa ketika tirai itu terbelah dua, itu jadi kesucian bait Allah di Yerusalem itu sudah tidak ada lagi katanya. Kalau dari bukunya Stephen Lex ini, dia bilang seperti itu. Dan kalau di dalam KGK-nya saya lihat referensi di KGK tentang ayat itu adalah KGK 586. Ya, Yesus memberikan sebagian besar pengajarannya dalam kenisah dan sama sekali tidak bermusuhan dengannya. Ia bersedia membayar pajak kenisah bagi dirinya sendiri dan bagi Petrus yang baru saja ia jadikan batu dasar gerejanya yang akan datang. Ia malah mengidentikan dirinya dengan kenisah waktu ia menyatakan dirinya sebagai tempat tinggal Allah yang definitif di antara manusia. Karena itu pelaksanaan hukuman mati atas tubuhnya menandakan penghancuran kenisah dan yang membuka satu masa baru sejarah keselamatan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Itu sih yang kalau saya baca di KGK-nya. Kalau dulu saya pas belajar di KPKS ya guru saya mengajarkan gini, sebenarnya ketika Yesus mati di kayu salib, Bapa itu seperti berduka. Kalau orang berduka di dalam tradisi Yahudi itu merobek baju jubahnya dari atas ke bawah. Nah itu yang terjadi ketika tirai bait Allah di terbelah dua. Itu sih yang pernah saya pelajari Terima kasih. Oh ya, tidak bertentangan. Tapi saya mau katakan bahwa Ya, tidak bertentangan. Di dalam studi kitab suci itu harus dibawa ke tempat Maha Kudus yang hanya boleh dimasuk oleh Imam Agung. Jadi sekarang sudah disetarakan semua dalam pengertian itu. Jadi tidak lagi ada perbedaan. Imam biasa tidak boleh masuk di sana. Itu studi penafsiran dia harus dibawa kepada Keluaran 26 ayat 31. Tolong dibaca dulu, Marcel. Siapa teh? Saya bukan ngomong tentang bait sucinya ya. Yang karena ditanya tadi tempat Maha Kudus. Makanya kita konsentrasi di tempat Maha Kudus. Oke. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan alih tenun. Sampai 33. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat Maha Kudus. Dan tempat Maha Kudus ini tidak boleh dimasuk oleh imam-imam, hanya bisa dimasuk oleh Imam Agung. Jadi kita tidak perlu lagi Imam Agung yang lain, karena Yesus sudah menjadi Imam Agung itu sendiri.
dan sudah disetarakan dengan saudara-saudaranya, supaya genaplah apa yang dikatakan Roma 8 ayat 29-30. Siapa? Ia menjadi sulung dari seluruh saudaranya. Dalam hal apa? Nanti kita lihat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oke, jadi penting sekali mereka yang dipanggilnya, mereka itu pun yang dimuliakannya. Di dalam Ibrani 2 ayat 17, dalam semua hal, karena dia yang menjadi sulung dari semua saudaranya disetarakan, maka dalam semua hal mereka disetarakan dengan Yesus sebagai imam agung dalam urusan ekspiasi, penghapusan dosa manusia. Tidak butuh lagi imam agung yang masuk ke bait suci untuk mengorbankan anak domba, mencelupkan di tangannya, dan keluar dan mengatakan, Jom Kippur kita tahun ini sudah selesai dan tunggu tahun depan. Itu yang dimaksud seperti itu. Iya. Wah, mantap Peter. Oke, Elang Mantap, Romo. bisa mengerti? Mengerti Romo, mengerti. Paham saya Romo. Satu lagi pertanyaan, satu lagi Romo. Ini Ya. agak mengganjal ini ayat berikutnya Romo. Karena ini agak bertolak belakang kalau saya baca ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, ketika Yesus mati, orang kudus bangkit ini Romo. Sebenarnya bagaimana cara menjelaskan ini Romo? 1 Petrus 3 ayat 18-19. Siapa tahu? Dia pergi kemana? 1 Petrus 3 ayat 18-19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kisah. Sudah. Oke, dengan cara seperti apa? Yesus pergi Mewartakan. supaya semua orang mati. Yohanes 5 ayat 28 mendengarkan apa? Siap. Yohanes 5:28 ya Peter. 28-29. Oke. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Elang, bisa mengerti? Untuk dibawa kepada Allah. Tapi kematian Yesus itu membangkitkan. Misi namanya misi final mesianik. Orang mati mendengarkan suaranya, maka dia harus pergi ke sana. Membebaskan ya Romo. Orang-orang Benar sekali. terjerat tadi. Makanya Membangkitkan. itu penting sekali kita sandingkan Matius 25 dengan 1 Petrus 3 ayat 19. Dia pergi kepada roh-roh yang masih di penjara. Karena itu ini penting sekali dalam menjelaskan purgatorium dalam pengertian penjara adalah tempat sementara untuk dibebaskan.
Jadi kalau kita mau sandingkan, engkau sandingkan dulu Matius 5, Siapa? masih Matius 5 ayat 27, 25, 27? 25, dari 25. Siapa tak? Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Tapi belum, aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. oke, di penjara, elang. Penjara ini tempat yang sudah mati atau sementara untuk menanti penghakiman? Sementara, Pater. Sementara. Sementara. Jadi sementara. Ini penting sekali. Oke, karena itu, nah sekarang kita lihat misi kita dan misi Yesus. Ketika dia mati, dia pergi ke penjara juga. Oke, 1 Petrus 3 ayat 19. Tapi untuk membawa orang dari sana. Siapa? Mewartakan supaya membawa orang dari sana. Tapi sekarang pertanyaan, kalau Yesus sudah di surga, bagaimana mereka yang masih di penjara dalam konteks purgatorium? Kita dengan doa kita, itu sangat berbeda. Oke. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Oke. Yesus pergi ke sana buat apa? Ayat 18 bagian kedua. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah... Sudah. Ya. Sekarang kita mengerti. Elang, dia pergi ke sana mewartakan supaya membawa orang yang mendengarkan pewartaan itu. Iman tumbuh dari pendengaran. Bawa orang kembali kemana? Elang? Allah. Allah. Yesus penting sekali dalam penjara. Jadi sekarang ketika Yesus di Matius bilang, berdamailah dengan saudaramu supaya nanti kamu jangan dimasukkan ke penjara. Artinya ada satu tempat yang menantikan untuk hal ini. Oh, kalau begitu Yesus sudah ke surga ini. Siapa yang pergi lagi ke penjara ini? Kita punya misi. 1 Yohanes 5 ayat 16. Mendoakan mereka yang mati tetapi dosanya tidak membawa kematian. Siapa? Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oke, elang. Jangan lupa doa-doa mereka yang telah meninggal tetapi dosanya tidak membawa kematian. Karena itu kita selalu mendoakan mereka yang telah pergi, berpulang. Dan karena Protestan tidak punya 2 Makabe, mereka tidak punya ayat pendukung. Elang, bisa mengerti di situ? Mengerti Romo, paham. Terima kasih Romo. Terima kasih Misi banyak. final mesianik. Misi final mesianik. Supaya mereka yang telah meninggal mendengarkan Injil. Makanya kita bilang di dalam kredo, turun ke tempat Penantian. Untuk apa? Supaya mereka yang telah meninggal mendengarkan pemberitaan Injil. Dibawa kepada Dan Jadi Romo bisa saya simpulkan Romo supaya saya paham. Di dalam Matius 27 ayat 52 ini kaitannya hubungannya 1 Petrus 3 ayat 19 yang melepaskan orang yang terjerat, yang orang-orang yang kudus ya Romo ya, yang di penjara. Oke. Terima kasih Romo. Karena itu ketika yang di penjara yang disalibkan, siapa yang mati duluan? Yesus atau penjahat itu?
Anak, siapa yang mati duluan di atas salib? Yesus atau penjahat? Yesus. Kau baca baik-baik. Penjahat duluan. Saya nggak tahu Romo. Dia udah mengantuk itu, Romo. Yang mana? Yang sebelah kanan tuh nggak ada ayatnya Romo. Yang sebelah kanan tuh mati duluan. Di mana Dia ayat? mulai pembelaan. Jahat Patar. Yang di samping kanannya itu Santo Dismas. Beda, Jackson. Lampu Injil beda. Ini Injil saya Romo, Injil yang lain Romo. Makanya saya bingung ini Romo. Kalau yang di samping kanan itu Patar berdasarkan tradisi gereja Katolik namanya Santo Dismas. Dismas. Tolong pakai kitab versi Saksi Yehova. Masih untuk jelaskan dikit saya. Yang ada perkawinan. Oh, jelas. Setengah jam lagi. Yang ada perkawinan baru dia semangat nih Allah. Mulai silit sudah itu. Ya, ini juga saya mau nambahin dikit. Saya nambahin dikit ya. Charlie, kamu nambah Jadi- dulu dari Tapi katekismus. kalau ada buku-buku tolong diberitahu juga supaya mungkin teman-teman lain bisa Iya. tahu. Jadi ini kuburan terbuka dan dibangkitkan itu adalah penggenapan nubuatan dari Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 12. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Jadi bangkitnya orang mati bukan tanda murka Allah lagi, melainkan sebaliknya tanda positif Allah mengingat orang-orang sucinya. Kematian Yesus adalah malapetaka bagi orang jahat dan sekaligus anugerah besar bagi orang baik. Siapa yang keluar dari kuburan menurut Matius orang-orang suci, terutama para nabi yang dibunuh di Yerusalem, Matius 23 ayat 37. Nah, seperti itu sih. Jadi cuma nambahin saja. Aku izin nambahin juga ya kok ya. Silakan. Pastor Marcel boleh saya ngomong mungkin Pater Cafe juga izin ya. Ya boleh. Oh, oke, lanjut. Jason. Siap Pater. Jadi yang disampaikan Coach Charles itu benar teman-teman. Karena kematian Kristus dengan kematian kita sebagai manusia biasa itu ada sedikit perbedaan. Kematian kita itu ditaklukkan oleh maut. Ditaklukkannya kita oleh maut kematian kita sebagai manusia biasa. Sementara kematian Kristus itu menaklukkan maut. Itu bedanya. Makanya dalam Wahyu 1:18 dikatakan apa? Ayat 17 ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, katanya Yesus. Dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kematian Kristus itu hadir untuk kemudian menyelamatkan manusia. Makanya ada ikon dalam gereja Katolik Timur, di mana Yesus itu memegang tangan kanannya Adam, tangan kirinya itu memegang Hawa. Itu menyimbolkan bahwa Kristus itu membuka gerbang maut tadi dengan kekuasaannya melalui kematiannya. Makanya tadi kan katanya Coach Charles tadi kan dalam 1 Petrus 3 itu kan dikatakan seperti ini. Kita buka ya. 1 Petrus 3 ayat 18 itu kalau nggak salah. Ya, dikatakan seperti ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibun-bun dalam keadaan sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 56, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi? Bapamu Abraham bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya. Hari apa? Hari di mana Kristus menyelamatkan Abraham di dalam penjara-penjara roh. Makanya tadi Coach Charles diselaraskan dengan bukti-bukti tadi kok ya, di mana orang-orang kudus itu bangkit dari kematian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Lanjut kok. Mantap. Luar biasa. Biasanya orang suka berpolemiknya gini, bukannya soal 52-nya ya. Jadi bilang, loh kan Yesus belum bangkit, kenapa udah ada yang dibangkitkan? Padahal kan yang bangkit pertama Yesus. Selalu dipolemikkan seperti itu. Itu cuma karena baca 52-nya, tidak baca 53-nya.
Ya mau. Charlie, kamu Ya baca. mau. Ada KGK di situ? Ada mau. 633. Oke, saya bukakan ya. Kitab suci menamakan tempat penantian orang mati yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya neraka, Seol atau Hades. Karena mereka yang bertahan di sana tidak memandang Allah. Itulah keadaan semua orang yang mati sebelum kedatangan penebus. Apakah mereka jahat atau jujur? Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka semua mempunyai nasib yang sama. Yesus menunjukkan hal itu kepada kita dalam perumpamaan Lazarus yang miskin yang diterima dalam pangkuan Abraham. Jiwa orang jujur menantikan penebus dalam pangkuan Abraham, dibebaskan Kristus Tuhan waktu ia turun ke dunia orang mati. Yesus tidak datang ke dunia orang mati untuk membebaskan orang-orang terkutuk dari dalamnya, juga tidak menghapuskan neraka, tempat terkutuk, tetapi untuk membebaskan orang-orang benar yang hidup sebelum Dia. Itu adalah Seol, tempat penantian. Di situ Yesus itu turun ke tempat penantian atau Seol atau Hades dalam pengertian Yahudi. Itu untuk apa? Untuk menebus orang-orang benar yang hidupnya memang mereka sebelum kedatangan Kristus itu, termasuk leluhur kita yang hidup sebelum adanya Kristus, sebelum mengenal Kristus. Jika mereka hidup baik, Kristus juga membuka itu bagi mereka begitu. Tetapi tidak bagi orang-orang jahat begitu. Tempat di mana memang mereka, Yesus tidak menghapus neraka di situ. Itu yang dikatakan dalam 633 atau yang di dalam ajaran Gereja Katolik yang belum dihapus juga sampai hari ini adalah tentang limbo itu. Limbo itu. Itulah ajaran tentang limbo itu, tempat penantian itu. Ia akan turun ke tempat penantian itu. Ke limbo, tempat orang-orang benar yang memerlukan penebusan Kristus. Tadi ada yang bertanya, apakah Firdaus sama dengan surga? Tidak. Dalam ajaran Gereja Katolik, Firdaus itu belum menjadi tempat yang disebut surga. Ketika Yesus menjanjikan Firdaus, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus, itu bukan surga dalam pandangan tafsiran Protestan. Tetapi Firdaus adalah tempat mereka yang memang sudah disucikan, sudah orang-orang benar, tetapi mereka belum sepenuhnya disucikan, belum masuk ke dalam tempat di mana para kudus itu. Dan demikian, Firdaus itu belum disebut surga dalam ajaran Gereja Katolik gitu. Empat, Charlie. Ya. Lanjut ke 634. Oke, saya bacakan. Juga kepada orang-orang mati, Injil diwartakan. 1 Petrus 4 ayat 6. Dengan turunnya Yesus ke dunia orang mati, selesailah sudah penyampaian warta gembira mengenai keselamatan. Itulah tahap terakhir perutusan Yesus sebagai Mesias. Tahap yang menurut rentang waktu sangat singkat, tetapi menurut nilainya tidak dapat diukur. Penyebar luas karya penebusan kepada semua orang dari segala waktu dan tempat, karena penebusan diperuntukkan bagi semua orang benar. Artinya bahwa ada kemungkinan bahwa para leluhur kita, meskipun mungkin mereka belum mengenal Kristus, tapi hidup dalam kebenaran, bisa saja kemudian memperoleh anugerah keselamatan. Karena hanya Tuhan yang tahu gimana menyelamatkan mereka. Jadi ada yang bertanya juga kepada saya, apakah misalnya mendoakan leluhur dalam kebanyakan tradisi orang-orang di Flores yang masih mengingat leluhurnya yang belum Katolik lalu mendoakan mereka, itu baik? Saya rasa bukan sesuatu yang hal yang tidak terpuji ketika cicit-cicitnya mendoakan mereka.
yang belum. Jadi Charlie, kalau walaupun ada keluarga yang memang mungkin belum mengenal Kristus, ketika kita mau mendoakan keselamatan jiwa mereka, kenapa tidak kalau mereka sudah meninggal? Begitu. Iya Romo, jadi memang orang-orang yang meninggal bukan karena kesalahan sendiri, tidak mengenal Kristus dan gerejanya, oleh berkat rahmat mereka diselamatkan. Jadi tetap oleh rahmat Kristuslah yang menyelamatkan mereka, kan Mo? Bahwa mereka tidak bersalah karena mereka belum mengenal Kristus. Mungkin oleh karena tidak ada pewartaan di situ. Iya. Lalu kemudian mereka hidup seperti yang diajarkan Kristus selama hidupnya. Masa mereka masuk neraka? Jadi itu bukan kesalahan mereka. Dan ketika kemudian anak cucunya kemudian mengingat mereka, mengenang mereka, dan mendoakan mereka secara Katolik, kenapa tidak? Itu. Jadi kadang-kadang kan ada yang di daftar intensi kalau saya pulang libur, di daftar intensi itu ada yang leluhur-leluhur yang belum punya nama baptis. Yang artinya mereka belum Katolik gitu. Itu juga didaftarkan oleh cucu-cucunya. Dan itu tidak salah untuk membacakan juga daftar nama mereka di dalam doa-doanya. Itu bagian dari ikhtiar baik dari anak dan cucunya untuk mendoakan leluhurnya yang membuat mereka ada saat ini di dalam intensinya secara Katolik gitu. Nah ini ya relevansi pastoralnya berkaitan dengan Seol itu ya, atau Hades, atau yang kita sebut sebagai limbo. Dalam limbo, jadi termasuk limbo juga adalah tempat-tempat bayi yang belum dibaptis itu dari orang tua Katolik. Bayi yang belum dibaptis itu. Dan ajaran tentang limbo itu belum dihapus oleh gereja Katolik sampai hari ini. Dan perlu juga diperdalam itu tentang apa itu limbo dalam katekismus gereja Katolik itu. Iya, Ke Jackson ada hal yang mau ditambahkan? sedikit ya Romo ya. Jadi yang disampaikan Romo itu benar teman-teman, bahwa di dalam iman Katolik itu kita tidak menerima yang namanya predestinasi ganda ya. Jadi Tuhan itu menetapkan sejak semula sekelompok manusia itu untuk selamat dan sekelompok manusia untuk binasa. Inilah yang kemudian cacat berpikir dari John Calvin bahkan penerusnya. Mereka mengangkat suatu pengajaran dari Santo Agustinus ya berkaitan tentang predestinasi, lalu mereka salah artikan, bahkan Santo Agustinus ini dijadikan alasan untuk kemudian mengimani predestinasi ganda. Padahal sebenarnya Santo Agustinus itu mengatakan apa teman-teman? Allah itu berdaulat atas manusia. Tetapi keberdaulatan Allah terhadap manusia itu tidak menghilangkan esensi dari kehendak manusia itu. Kehendak bebasnya manusia itu tidak menghilangkan esensi daripada kehendak manusia. Sedangkan kelompok daripada John Calvin ini, Calvinis, itu menganggap keberdaulatan Tuhan itu menghilangkan esensi kehendak bebasnya manusia. Makanya saya tuh pernah diskusi dengan Budi Asali. Dia mengakui teman-teman. Jadi ketika manusia berbuat dosa zina, ketika manusia membunuh, bahkan ketika manusia mencuri, itu atas keinginan Tuhan. Astaga naga. Betulan paman brother. Jadi Budi Asali mengatakan seperti itu. Makanya saya bilang berarti manusia ini seperti robot yang bernyawa gitu loh. Segala sesuatu yang kita lakukan sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahkan dosa zina. Dan Budi Asali mengiyakan itu. Bayangin. Padahal yang dijelaskan oleh Santo Agustinus bukan seperti itu. Tuhan itu berdaulat atas diri manusia, tetapi tidak menghilangkan esensi daripada kehendak bebasnya manusia. Dan yang dijelaskan oleh Pater itu benar sekali teman-teman. Sebab dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4 dikatakan bahwa apa? Allah itu menghendaki supaya semua manusia itu memperoleh pengetahuan dan diselamatkan. Bahkan ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 846 dulu ya, biar nggak salah paham ya, karena KGK ini sering sekali dijadikan bahan oleh Ki Amat dan kelompok-kelompoknya untuk kemudian itu mendiskreditkan iman Katolik ya. Padahal mereka potong-potong saja tuh. Mereka mengatakan, KGK 847 itu membatalkan
Extra Ecclesiam Nulla Salus, mereka nggak baca dari 846. Kita baca dari 846 teman-teman ya. Sebentar dulu Jackson, aku Silakan. dulu. Ya, terima kasih Romo penjelasan pencerahannya. Ibu Kakak Katarina naik aja, saya izin turun ya Romo. Itu Kakak Katarina mau bertanya itu Romo. Terima kasih Salve Iya, dalam. Romo sama saya juga turun Salve, aja karena Berkadalam. ada yang mau naik lagi itu. Ya. Terima kasih Romo Kafit, Romo Marcel, terima kasih Terima teman-teman kasih. semua ya. Terima kasih, saya di bawah aja. Salve. Ada yang mau naik soalnya. Katarina yang mana nih ya? Ada Katarina di sini? Minta Maria aja. Puji. Oke. Ya Romo tidak ada, nanti aku jambak. Oke, Lisa. Lanjut teman-teman. Boleh pacar lanjut ya? Boleh pacar ya? Oke. Mereka tuh biasanya teman-teman itu memotong-motong KGK. Jadi mereka membacakan KGK 847 untuk membatalkan ENS atau Extra Ecclesiam Nulla Salus. Padahal sebenarnya mereka tidak baca di dalam KGK 846. Dikatakan seperti ini. Bagaimana dapat dimengerti ungkapan ini yang sering sekali diulangi oleh para bapak gereja? Kalau dirumuskan secara positif. Ia mengatakan bahwa seluruh keselamatan datang dari Kristus sebagai kepala melalui gereja yang adalah tubuhnya. Efesus 1 ayat 22, Kristus sebagai kepala gereja, dan Efesus 1 ayat 23, gereja sebagai tubuhnya Yesus. Maka konsekuensi logis, kalau Anda berani mengatakan di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan, maka Anda juga harus berani mengatakan bahwa apa? Di luar daripada gereja tidak ada keselamatan. Nah, ini orang-orang yang mengaku pengikut Yesus itu memisahkan antara Yesus dengan gereja ini. Jadi dia mengatakan seperti ini, yang penting Yesus, gereja itu nomor 2. Maka secara tidak langsung Anda itu sedang memutilasi Tuhannya Anda. Anda memutilasi Yesus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuhnya. Makanya dalam KGK 847 dikatakan seperti itu, 846. Kita baca ya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan kita, yakni Kristus yang hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis. Kristus sekali lagi menegaskan perlunya gereja yang dimaksud orang melalui baptisan, yang dimasuki orang melalui baptisan bagaikan pintu. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Haleluya. Jelas ya. Jadi Konsili Vatikan kedua tidak pernah membatalkan Extra Ecclesiam Nulla Salus. Ini orang-orang yang suka memelintir-melintir KGK nih, mengatakan bahwa ternyata KGK ini sudah relativisme. Konsili Vatikan kedua itu kebiasaan tuh. Nah, kemudian ada lagi nih dalam KGK 847. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka. Nah, ini yang dipotong sama kiamat, teman-teman. Ini yang dipotong sama kiamat nih. Padahal itu masih ada lanjutannya. Penegasan ini tidak berlaku untuk mereka yang tanpa kesalahan. Yang dijelaskan oleh Pater Marcel tadi ya. Yang tanpa kesalahan. Tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya. Tetapi dengan hati yang tulus mencari Allah. Dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya. Yang mereka melalui suara hati dengan perbuatan nyata. Dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Tadi dijelaskan oleh Pater Marcel ya. Bahwa ini berlaku kepada orang-orang yang dalam keadaan tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak sengaja. Khususnya orang-orang pedalaman tuh. Ya, orang-orang pedalaman tuh nggak tahu Injil itu. Nah, makanya dijelaskan dalam Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat. Ini dijelaskan oleh Romo Cafe kemarin. Akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, hati nurani itu apa? Hukum moral yang kemudian dijelaskan oleh Santo Thomas Aquinas dari 713 misfot dalam hukum Taurat. Dijelaskan oleh Santo Thomas Aquinas ada 3 poin penting. Hukum moral, hukum seremonial, dan hukum yudisial. Hukum moral itu ditanamkan oleh Allah di dalam hati nurani manusia. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Santo Agustinus menjelaskan, Allah itu menuangkan cintanya, menuangkan hikmatnya kepada manusia, maka Allah itu bisa berkomunikasi kepada manusia melalui hati nuraninya. Begitu. Mantap.